Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ini terkait tindakan guru, apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi yang ada di sini. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya kita kasih hukuman begitu. Kita kasih itu kan ke siswa kita, itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Untuk menjawabnya Bapak Ibu, tolong diisi di ini kemudian ditempelkan di depan. Alasan. Oh, dipilih. Apakah tindakan itu apakah termasuk konsekuensi ataukah hukuman? Gitu. Kalau menyuruh anak tolong diisi. Tolong diisi. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Langsung jawab nih. Iya. Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali. Ya, nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini pada anak yang terlambat ke sekolah. Memberikan hukuman seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nomor 2. Bapak Ibu tinggal pilih lalu hukuman atau konsekuensi. Apa pertanyaannya? Yang kedua, lari. Anak-anak ini disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada anak terlambat hadir di sekolah, kemudian guru menyuruhnya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya, Apakah lanjut. itu termasuk tindakan guru itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Catat. Langsung tulis di situ, kemudian nanti ditempel gitu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Contohnya pada kemarin ya, COVID kemarin. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu termasuk pemberian hukuman ataukah konsekuensi yang dilakukan oleh guru tersebut? Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nih, Bapak Ibu guru menyuruh menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Apakah itu termasuk tindakan hukuman ataukah konsekuensi? Tadi sudah dijabarkan hukuman itu ya secara tiba-tiba, tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Ya, sudah guru. Iya sudah. Yang ke-5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, guru menyuruh untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena dia sudah menyinggol pada saat belajar. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
apakah itu tindakan hukuman ataukah memberikan konsekuensi terhadap anak tersebut. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena anak tidak memakai sepatu hitam, sepatu warna lain, sehingga anak tersebut disuruh untuk buka sepatunya dan tidak memakai sepatu seharian. Apakah itu tindakan hukuman ataukah konsekuensi? Itu nomor 6. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, guru PJOK menyuruh lari anak mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena dia itu terlambat 10 menit. Mengelilingi. Iya, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tapi ini untuk pelajaran PJOK-nya, ya. Apakah itu hukuman yang diberikan oleh bapak ibu gurunya itu atau konsekuensi? Sudah bapak ibu? Sudah. Sekarang yang jawab duluan siapa ini? Iya. Nggak tahu salahnya soalnya. Ya enggak apa-apa, salah penal itu. Iya, kita ini sama-sama belajar. Yang nomor 1 menurut saya konsekuensi. Nah, konsekuensi. Nanti Yang dia nomor 2 hukuman. Iya. Yang nomor 3 konsekuensi. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 hukuman. Nomor 6 konsekuensi. Nomor 7 hukuman. Oke. Tepuk tangan dong untuk Ibu Wati kebiasaan jawabannya ya. Iya, sekarang untuk sama lagi Ibu Wati. Ibu Wati. Nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 konsekuensi, 7 hukuman. Iya, banyak kan konsekuensi. Iya, luar biasa. Sekarang Ibu Lina. Saya lebih banyak hukuman. Nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, sama 7 hukuman. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Sekarang Ibu ini. Berarti bertahan bicara. Ayo, nanti. Jawaban benar sangat nggak tahu ya. Iya, benar salahnya. Nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, nomor 7 hukuman. Wow, luar biasa ya. Iya. Sekarang Ibu Yani. Nomor 1 1 itu hukuman, nomor 2 Konsekuensi. Baca jawaban, Murai. konsekuensi Pani. Kamu catat itu. Anak sekolah. Di depan dia katong dia deh. Anak sekolah udah ketemu guru dah. hukuman, jadi saya Ini kan sudah. Wajib sudah.
nomor dua. sama dengan konsekuensi. Bagaimana sih caranya? Kalimat apa sih yang harus kita ketahui pada kalimat untuk mengetahui hukuman dan konsekuensi supaya kita bisa membedakan mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Yanti. Kalimat apa sih yang menjadi ciri khas supaya kita bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi, ya? Hukuman yang nomor pertama ini tadi sudah dijelaskan kalau hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba, kemudian satu arah, ya. Kemudian peserta didik itu tidak tahu apa sih tujuan daripada hukuman. Terus apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki lakunya tersebut, ya. Nah, sementara kalau konsekuensi itu sudah terencana, ya, sudah ada kesepakatan, ya. Itu adalah konsekuensi daripada perbuatannya. Nah, nomor satu, kenapa dia hukuman? Karena dia ini mencatat 100 kali dalam buku mas. Itu hukuman juga itu bersifat ini menyakiti murid, menyakiti secara fisik dan juga menyakiti secara perasaannya, fisiknya. Ini psikisnya, ya, psikisnya. Contohnya ketika ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena ini dia kan malu di sini. Di sini juga ada jangka panjangnya, ada menyakiti secara jangka panjangnya. Dia akan terkenang terus, kan? Terus itu dia juga selalu dilihat oleh teman-temannya, kayak gitu, ya. Itu yang bersifat hukuman. Nah, kemudian konsekuensi. Ini kan membersihkan tumpahan air di meja ini ada sih rasa malu, tapi dia hanya bersifat jangka pendek. Kan dia kan sudah melupakan ini. Ada kesadaran di dalamnya. Oh iya, saya sudah salah. Berarti saya harus menerima konsekuensinya. Bertanggung jawab. Ada kegiatan tanggung jawab di dalamnya dan dia tidak merasa tersakiti. Ya, karena ini kan bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Terus bedanya yang nomor 2 dengan nomor 7 itu, Bu? Nomor 2 dengan nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket. Ini lari mengelilingi lapangan basket karena ini kan Lagi pelajaran biasa, tujuh orang lapangan dia. Kenapa dia ini bersifat konsekuensi? Karena sesuai antara apa yang dia lakukan dengan tindakan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya untuk sebagai konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Kan sesuai dengan mata pelajarannya. Lari keliling lapangan itu kan sesuai dengan PJOK. Iya. Sehingga kan tidak menimbulkan rasa malu dan anak tidak tersakiti. Iya. Boleh. Terima kasih. Yang kita lihat sudah bisa dibedakan. Kembali untuk kelanjutannya Bu Guru, berarti apakah antara konsekuensi dan hukuman itu membuat kita harus mengarahkan itu ke konsekuensi dengan dalam artian hukuman itu harus dihilangkan seperti itu, ataukah tetap ada dua-duanya? Karena saya dilema ini Bu Guru. Rasanya kok lebih efektif yang hukuman, ya. Karena memang sih kalau anak secara mental psikisnya memang kita hindari, ya, jangan sampai menyakiti seperti itu. Tetapi kalau dari sisi efek jerahnya itu loh, ketika mereka malu atau apa, ya, mereka ingat kembali gitu loh, jangan sampai melakukan hal yang sama. Itu, ya, apakah harus kita diarahkan untuk semuanya konsekuensi atau tetap ada hukuman itu? Seperti itu sih. Boleh kita gabis? Iya. Ya. Jadi kaitan antara konsekuensi dan hukuman. Nah, coba perhatikan, itu kaitannya. Tadi ada pertanyaan terkait
Mungkin Ibu Wati? Ya, tadi kaitannya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian yang di bawah adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kenapa ini termasuk konsekuensi sedangkan ini termasuk hukuman? Nah, yang di bawah ini karena berkaitan dengan pelajarannya, berhubungan dengan pelajarannya. Karena pada saat PJOK ada pemanasan. Jadi di sini bisa ditambahkan untuk lari mengelilingi lapangannya itu bisa ditambah karena berkaitan dengan berhubungan dengan mata pelajarannya. Sedangkan ini adalah tidak berhubungan dengan pelajarannya dan tidak berkaitan dengan permasalahan yang sedang dilakukan oleh siswa. Di sini anak terlambat itu mereka tidak akan menemukan nilai kebajikan kalau mereka hanya diberikan hukuman dengan mengelilingi lapangan basket. Itu mereka tidak akan menerima nilai kebajikan di situ. Tidak akan menerima nilai kebaikannya. Tidak ada pelajaran. Ya, tidak ada pelajaran yang mereka peroleh dari situ. Nah, terkait dengan hukuman dan konsekuensi tadi yang ditanyakan oleh Ibu Rini. Jadi terima kasih sekali untuk pertanyaan Ibu Rini, pertanyaan yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, terkait dengan hukuman dan konsekuensi, jadi di sini kita harus membedakan dulu. Hukuman itu biasanya akan menimbulkan rasa takut, kemudian akan menimbulkan hanya rasa takut, hanya rasa bersalah yang muncul di dalam diri murid, sedangkan kesadaran di dalam dirinya itu tidak muncul, sehingga motivasi yang muncul di situ hanya motivasi eksternal, motivasi sementara, dan itu hanya terjadi, kesadaran itu terjadi pada saat itu juga. Mereka tidak akan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Sedangkan konsekuensi itu kita memberikan memberikan pelajaran, memberikan pemahaman berkaitan langsung dengan pelajaran yang mereka sedang pelajari. Misalnya pada saat anak-anak itu menjatuhkan air di meja. Nah, menjatuhkan air di meja, konsekuensinya adalah anak-anak itu harus membersihkan air di meja. Apakah ada nilai kebajikan di situ? Iya, jadi anak-anak di situ belajar bertanggung jawab. Seandainya kita memberikan hukuman, kamu ini selalu membuang-buang. Nah, misalnya itu kan hukuman tuh. Kalau begini terus, misalnya kita memberikan hukuman tidak berkaitan dengan tanggung jawab tadi. Misalnya kita langsung, kamu ini terus begitu, sudah keluar kamu di luar, misalnya. Angkat kuping, Atau angkat kakinya. Nah, itu tidak, ya. Ya, jadi konsekuensi itu akan menumbuhkan pokoknya belum menumbuhkan kesadaran yang seutuhnya, tetapi ada kesadaran, ada muncul kesadaran. Beda dengan hukuman tadi, yang muncul adalah motivasi eksternal atau motivasi intrinstiknya, sedangkan konsekuensi ada muncul motivasi internalnya dan ada muncul nilai kebajikannya. Beda dengan, dan intinya untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensinya adalah dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas kelas, misalnya tugas PKN, dia hadir tidak membawa tugas yang diberikan, maka konsekuensinya adalah pada saat istirahat anak itu menyelesaikan tugasnya. Itu kan masih berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Berbeda kalau misalnya dia tidak mengerjakan tugas, kemudian anak itu kita suruh berdiri di depan papan tulis, kemudian mengangkat kakinya, atau apapun yang mereka lakukan yang tidak berkaitan dengan mata pelajarannya, maka di situ anak-anak hanya tidak akan menemukan nilai kebajikan dan anak-anak tidak akan timbul rasa kesadaran pada diri anak-anak. Jadi yang muncul itu hanya ada rasa takut dan rasa bersalah, tetapi kesadaran itu tidak akan muncul. Itu yang berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan lagi? Berarti diterapkan istilah hukuman ya. Iya. Intinya bagaimana caranya kita sebagai guru menuntun murid agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, sehingga selalu menumbuhkan budaya
dirinya. Jadi budaya positif di sini bukan hanya dari tingkah laku saja, tetapi yang paling penting budaya positif di sini adalah tutur kata. Itu yang paling penting sekali. Nanti kita akan bahas selanjutnya terkait dengan tutur kata. Nah, contohnya di sini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu selain dari sikap atau tingkah laku, tetapi bentuk kalimatnya juga kita bisa membedakan mana yang disebut dengan hukuman dan mana yang disebut dengan konsekuensi. Lanjut. Ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Mati kan ini. Bakal mati. Kepinu. Ijo. Ada kok.